Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini. Jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke bab kedua, yaitu buat router OS. Pada bab 2 kali ini kita akan mempelajari tentang router OS, router port, router OS fitur, name, type, arsitektur router port. Seperti yang kalian ketahui bahwa software itu biasa disebut dengan router OS dan hardware biasa disebut dengan router port. Jadi router OS ini itu dari vendor Mikrotik ya teman-teman. Router OS ini berbasis OS sama halnya seperti Linux ataupun Windows yang dapat kita install di PC ataupun virtualisasi lainnya seperti VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Standar operasi sistemnya sendiri berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Lalu, kenapa sih router OS dapat kita install di PC? Itu tujuannya agar kita dapat mengcustom. Mulai dari prosesornya berapa, RAM-nya berapa, itu kita dapat custom jika diinstal di PC. Selain itu, juga jika ada kendala seperti petir ataupun error, nah router OS hanya perlu diperbaiki pada part-part yang rusak saja. Namun jika router port itu harus diperbaiki secara menyeluruh atau semuanya. Selain itu juga ada beberapa fitur-fitur yang memang router OS ini lebih unggul daripada router port jika diinstal pada PC ataupun virtualisasi lainnya. Di sini kita bisa search beberapa jenis Mikrotik router OS yang sudah ada, atau di sini kita bisa cari juga namanya itu Dinara Mikrotik. Ada beberapa contoh dari router OS dan masih banyak lainnya. Akan lanjut ke Mikrotik router board. Kalau router board ini lebih ke fisik ya teman-teman, jadi kita bisa tahu bahwa segala fitur yang ada pada Mikrotik itu dapat tergabung dalam satu perangkat menjadi satu kesatuan ataupun bisa terdapat pada perangkat pecahannya. Jadi router board ini digunakan untuk menjalankan sistem operasi OS, jadi masih ada hubungannya dengan router OS ya teman-teman. Kembali lagi ke keinginan masing-masing. Ingin menggunakan router board yang simple yang sudah input dengan OS-nya ataupun menggunakan router OS yang diinstal di PC. Namun kita bisa mengcustom seperti itu ya teman-teman. Selain itu, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Kemudian tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu router OS fitur. Nah, mungkin beberapa orang berpikir bahwa Mikrotik itu hanya digunakan pada router, padahal pada umumnya fitur-fitur yang ada pada Mikrotik itu ada banyak. Ada dari wireless network, routing, firewall dan NAT, QoS atau bandwidth management, point-to-point, dan lain sebagainya. Yang mana fitur-fitur ini bisa dijadikan satu kesatuan pada router board, atau juga bisa dipecah-pecah perangkatnya. Misalnya untuk wireless network itu ada sendiri. Kemudian untuk routing dan firewall dan NAT itu ada macam-macamnya sendiri, yaitu bisa disesuaikan. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu wireless network, di mana wireless itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang indoor dan ada juga yang outdoor. Dengan standar supportnya itu B/G/N/AC. Nah, di sini ada routing seperti start routing atau sebagainya, dan ada juga firewall dan NAT. Kalau yang firewall ini biasanya digunakan untuk dijadikan sebagai proteksi teman-teman agar Mikrotik kita itu tetap aman. Nah, kalau untuk yang NAT biasanya digunakan untuk layanan yang memiliki IP private agar dapat mengakses IP public. Nah, di sini ada QoS atau bandwidth management.
yang bagaimana MikroTik kita diatur untuk menghitung bandwidth yang dibutuhkan itu sekian-sekian. Kemudian ada juga point to point. Contohnya di gambar. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek pada website yang ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu router board name. Di sini saya akan menjelaskan tentang router board name atau nama router board. Jadi untuk nama ini ada 3 kategori ya, teman-teman. Yang pertama simbol, yang kedua word atau kata, yang ketiga ada exceptional naming. Oke, kita akan masuk ke kategori yang pertama, yaitu simbol name ya, teman-teman. Nah, di sini untuk namanya itu yang pertama ada RB, berarti router board. Kemudian pada angka pertama ini angka 7 ya, teman-teman. Ini merupakan seri atau kelas router. Nah, yang kedua pada angka 5 ini yaitu jumlah part Ethernet ya, teman-teman. Dan yang angka ketiga ini yaitu angka 1, ini merupakan jumlah slot mini PCI atau wireless ya, teman-teman. Kemudian di sini ada word, contohnya Omnitic, Grove, SXT, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada exceptional naming, atau yang pertama ini nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Kemudian yang kedua, contohnya yaitu RB600, RB800, RB1000, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang router board type. Nah, di sini untuk RB ini merupakan singkatan dari router board ya, teman-teman. Kemudian untuk angka 9 ini merupakan seriesnya ya, teman-teman, dimana angka 9 ini merupakan 900 series. Nah, angka 5 ini merupakan Ethernet. Kemudian 2 ini merupakan wireless. UI ini merupakan fitur board, kemudian 5AC2ND itu merupakan fitur wireless, dan di sini ada TC yaitu jenis casing. Nah, di sini ada kode lain dari router boardnya ya, teman-teman, seperti U ini yang berarti support port USB, A memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, H itu merupakan more powerful CPU, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke arsitektur router board. Nah, arsitektur router board ini dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Kemudian software atau OS untuk setiap arsitektur ini berbeda. Dan selanjutnya, untuk melihat arsitektur MikroTik lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi website di bawah ini ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh untuk arsitektur router boardnya seperti MIPSBE, SMIPS, delay, dan lain sebagainya.